Berjumpa kembali para mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun kalian berada. Kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana mengembangkan kuesioner untuk pengukuran variabel ranah afektif. Untuk itu, perkenankan saya menyampaikan materi yang terkait dengan topik tersebut. Sebelumnya kita akan membahas tentang apa itu variabel penelitian. Dalam sebuah penelitian, tentu khususnya untuk penelitian yang sifatnya yang menggunakan pendekatan kuantitatif, itu sering dikenal dengan variabel ya. Jadi variabel itu sebetulnya adalah nilai atau skor yang beragam ya, makanya disebut variabel yang beragam pada unit analisis yang diteliti. Jadi misalnya ada variabel literasi matematis untuk katakanlah untuk para siswa sekolah menengah atas. Nah, itu di situ akan ada skor-skor yang bervariasi antar siswa yang kita teliti tersebut. Atau kalau unit analisisnya itu suatu sekolah, maka variabel tersebut terkait dengan skor yang berkaitan dengan sekolah tersebut. Misalnya tingkat kelulusan suatu sekolah. Jadi bervariasinya antar tingkat kelulusan ya, persentase kelulusan misalnya. Ya, dengan demikian variabel itu adalah skor sesuatu yang bervariasi pada unit analisis yang kita teliti. Unit analisis tersebut bisa siswa, mahasiswa, atau sekolah, atau yang lainnya. Selanjutnya, pertanyaan kita adalah bagaimana memperoleh skor atau nilai variabel pada unit analisis tersebut. Nah, disinilah kita mengenal apa yang disebut dengan pengukuran ya. Jadi pengukuran itu adalah merupakan cara kita menetapkan skor atau nilai variabel pada unit analisis tersebut. Jadi pengukuran ini bisa berbentuk tes, kuesioner, wawancara, atau pengamatan atau observasi ya untuk menetapkan skor unit analisis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengembangan kuesioner saja. Ya, mungkin di kesempatan lain kita akan membahas tes dan kuesioner, wawancara dan pengamatan atau observasi. Saya lihat di sini ada pertanyaan ya dari mahasiswa. Silakan. Saya izin bertanya, ada berapa jenis variabel dan contohnya seperti apa? Oke, baik. Ya, kalau kita sudah melakukan penelitian, maka variabel tersebut bisa kita golongkan ya. Sebagai biasanya itu meliputi variabel terikat atau variabel dependen, variabel bebas atau variabel independen ya, atau ada juga variabel intervening ya. Dan hal-hal tersebut dikenal dalam penelitian. Tapi sesungguhnya yang akan kita bahas kali ini adalah tentang pengembangan kuesioner ya untuk menentukan skor variabel tersebut. Pertanyaan ini mungkin bisa kita bahas ya pada saat metodologi penelitiannya ya. Jadi seperti tadi lah jawabannya. Jadi macam-macam variabel itu tergantung fungsinya dalam penelitian ya. Variabel bebas itu sesuatu yang mempengaruhi ya variabel terikat ya. Jadi variabel terikat itu sesuatu yang dipengaruhi oleh variabel bebas begitu ya secara prinsipnya. Ada juga intervening ya yang mempengaruhi pengaruh tersebut. Ya, secara singkat seperti itu. Terima kasih, ini bagus pertanyaannya ya. Berikutnya kita akan berdiskusi tentang ranah variabel ya. Jadi domain dari variabel tersebut. Yang kita kenal adalah ranah kognitif atau kognisi ya. Biasanya ini kita peroleh skornya atau diukur melalui tes ya. Jadi misalnya kognisi itu bersifat pengetahuan ya. Pengetahuan. Jadi kita ukur tentu saja melalui tes ya. Jadi ada benar dan salahnya di sini. Lalu
ada ranah afeksi atau afektif sikap ya. Biasanya diukur melalui kuesioner yang akan kita bahas kali ini. Ranah berikutnya adalah yang berkaitan dengan gerakan atau psikomotorik. Nah, ini biasanya diukur melalui pengamatan ya, pengamatan. Jadi diamati geraknya sehingga kita bisa menetapkan skor untuk setiap gerakan tersebut. Ya, ini terkait dengan ranah variabel. Ada yang bertanya ya, silakan yang bertanya. Apakah ada perbedaan antara pengembangan kuesioner ranah efektif dengan ranah hasil belajar? Baik, kalau hasil belajar itu biasanya ya, seringnya ya, tapi keseringnya itu masuk ke ranah kognisi ya atau kognitif pengetahuan ya. Karena hasil belajar itu pada umumnya adalah berupa pengetahuan-pengetahuan ya. Sehingga alat ukur yang akan kita gunakan adalah tes. Sedangkan kalau afeksi atau sikap biasanya diukur melalui kuesioner. Dalam pengembangan tentu ada bedanya ya. Kalau hasil belajar itu kita ukur melalui apa yang disebut dengan tujuan pembelajaran tersebut. Ya, jadi sudah tertentu tujuan pembelajarannya sehingga kita mengukurnya itu apakah tujuan pembelajaran tersebut tercapai atau tidak ya. Atau seberapa banyak, seberapa jauh tujuan pembelajaran tersebut tercapai begitu ya. Sehingga pengembangannya itu merujuk pada tujuan pembelajaran ya. Sedangkan kalau pengembangan kuesioner atau instrumen untuk mengukur afeksi itu tidak ada tujuan pembelajarannya sehingga dasarnya itu adalah apa yang disebut dengan definisi operasional ya dari variabel yang berkaitan dengan afeksi tersebut atau afektif variabel ya, sehingga ketepatan kita merumuskan definisi operasional ya itu yang akan menentukan keberhasilan kita dalam mengukur variabel dalam ranah afeksi begitu ya. Jadi beda dasarnya juga kalau hasil belajar itu berkaitan atau merujuk pada tujuan pembelajaran ya. Sedangkan kalau mengukur variabel afeksi itu merujuk pada definisi operasional yang didasarkan pada kajian literatur ya. Jadi apa itu dan apa ciri-cirinya itu untuk suatu variabel afeksi. Itu saja mungkin jawabannya. Ya, silahkan nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa diajukan ya. Jadi ini yang penting di sini adalah ada 3 ranah variabel ya yang kita kenal begitu. Ada kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Dan kita akan fokus pada bagaimana mengembangkan pada ranah afeksi, yaitu bagaimana mengembangkan kuesioner ya. Ada beberapa langkah untuk pengembangan kuesioner untuk ranah afeksi. Ya seperti saya uraikan tadi, yang paling utama ya dan mungkin menjadi dasar untuk keberhasilan kita ya mengembangkan kuesioner di ranah afeksi, yaitu bagaimana kita harus mengkaji definisi operasional ya variabel dari berbagai sumber pustaka ya yang terpercaya tentu ya. Jadi sumber pustaka itu bisa diperoleh di buku-buku yang membahas tentang variabel tersebut atau hasil-hasil penelitian terdahulu begitu ya. Apa itu definisi operasional? Yaitu merupakan yang mencerminkan atau menyatakan karakteristik atau ciri-ciri ya indikator yang dapat diamati dari suatu variabel. Misalnya kekecewaan begitu ya. Nah, kita bisa meneliti definisi operasional. Perilaku apa orang yang percaya itu sehingga kita bisa mengukurnya begitu ya. Baik, selanjutnya kalau definisi operasional sudah kita rumuskan, maka kita menurunkan butir-butir instrumen dari tiap indikator ya pada definisi operasional tersebut. Ya, jadi di sini indikator itu adalah ciri-ciri
dari suatu ciri-ciri atau indikator ya dari definisi operasi tersebut ya. Jadi setiap indikator atau ciri-ciri tersebut kita kembangkan instrumennya begitu ya. Langkah berikutnya adalah langkah yang penting juga ini adalah memeriksa validitas muka ya atau face validity dari instrumen. Biasanya melalui pakar begitu yang mengetahui persis dan mendalam tentang variabel yang akan kita teliti ya. Biasanya boleh melalui FGD ya yang melibatkan pakar sehingga kita bisa memeriksa apakah butir-butir tersebut sudah mewakili indikator-indikator yang akan kita ukur ya. Selanjutnya menguji cobakan instrumen terhadap sampel dari subjek yang akan diteliti. Ya, katakanlah kita akan meneliti dengan unit analisis siswa SMA, maka kita pilih sampelnya aja ya dari populasi tersebut untuk uji coba instrumen yang sudah dikembangkan. Jadi instrumen itu terdiri dari beberapa butir-butir instrumen ya, biasanya berbentuk skala ya, dari mulai disetujui sampai sangat tidak disetujui begitu ya. Sangat setuju misalnya ya, itu dan Likert ya, skala Likert untuk menilai butir tersebut ya. Nah, uji coba tersebut dilakukan terhadap unit analisis atau ya yang memang populasi yang akan kita teliti tersebut. Hasil uji coba berupa skor ya. Ya, karena nanti para siswa atau sampel kita itu akan mengisi instrumen tersebut ya, sehingga akan diperoleh skor. Nanti kita bisa susun ya skor-skor tersebut ya untuk tiap butir ya. Jadi berupa matriks dengan butir soal sebagai kolom dan unit sampel subjek sebagai baris ya. Contohnya seperti ini. Nah, maaf belum. Nah, ini ya seperti ini. Jadi unit di sini maksudnya adalah unit analisis ya. Kalau dalam hal siswa yang diteliti maka itu adalah siswa-siswa kita sejumlah N katakan ya. Jadi di butir satunya skornya berapa, butir 2 dan selanjutnya itu ke kolom-kolom berikutnya ya. Jadi unit analisis ada di baris-baris, baris 1 sampai baris N. Katakan N itu adalah ukuran sampel yang kita gunakan untuk uji coba tersebut. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa hitung berbagai nilai ya, berbagai nilai biasanya untuk memeriksa validitas dan reliabilitasnya ya. Hasil uji coba dianalisis untuk menentukan apakah suatu butir memiliki korelasi dengan indikator dari mana butir tersebut diturunkan ya. Jadi kita ingin meyakinkan diri apakah butir tersebut berkaitan ya dengan indikatornya begitu ya. Ini diukur dengan korelasi. Hasil perhitungan korelasi menentukan apakah suatu butir dapat disertakan dalam instrumen atau dibuang ya. Jadi ada standarnya begitu. Kalau nilai korelasinya makin besar tentu makin bagus, artinya makin terkait dengan indikator tersebut. Tapi kalau nilai korelasinya kurang, maka kita tidak menyertakan butir tersebut dalam instrumen yang kita kembangkan ya. Jadi ini ukuran untuk apakah suatu butir diikut sertakan atau tidak diikut sertakan. Baik, selanjutnya adalah butir-butir diseleksi melalui nilai korelasi tersebut ya. Selanjutnya kita akan memeriksa apa yang disebut dengan validitas ya. Jadi validitas itu adalah seberapa jauh suatu instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur begitu ya. Jadi kalau mengukur, saya tadi memeriksa katakan kepuasan ya, kepuasan peserta pelatihan terhadap pelatihan yang kita laksanakan, maka kepuasan tersebut adalah berupa ranah termasuk dalam variabel di ranah afeksi ya, kepuasan ya, karena itu berkaitan dengan afeksi ya,
emosi seseorang ya. Nah, apakah seseorang itu puas atau tidak puas dengan pendidikan atau pelatihan yang kita laksanakan? Validitas berkaitan dengan apakah skor yang diberikan oleh sampel ya, dalam hal ini sampel itu memang menunjukkan tingkat kepuasan ya. Jadi kalau tidak ya tidak valid begitu ya. Instrumen itu makin tinggi itu katakan ya menunjukkan kepuasan begitu ya. Tapi kalau tingginya tidak menunjukkan kepuasan itu tidak valid ya. Jadi butir-butir tersebut instrumen tersebut menunjukkan validitas. Ada beberapa cara ya untuk menunjukkan validitas ya. Yang biasanya adalah salah satunya adalah validitas diskriminan ya. Yaitu bagaimana kita meyakinkan ya apakah instrumen bisa membedakan nilai korelasi antar butir dengan indikator masing-masingnya ya. Jadi kalau suatu butir itu mengukur satu indikator lain, maka dia akan memiliki nilai korelasi yang lebih besar terhadap indikator tersebut dan korelasi yang kecil saja terhadap indikator yang lainnya. Ini disebut adalah validitas diskriminan. Ya, ada caranya untuk memeriksa validitas seperti ini. Ya, itu yaitu diperiksa dengan apa yang disebut dengan faktor analisis. Ya, ya biasanya orang menggunakan Fornal and Larker ya. Oke, baik, ada pertanyaan nih kelihatannya nih, monggo silakan. Saya ingin bertanya tentang validitas. Ada berapa jenis validitas dan jenis validitas yang digunakan itu berdasarkan apa ya? Oke, baik ya. Jadi kalau ini diskriminan itu melihat butirnya ya, apakah dia bisa membedakan berbeda enggak untuk satu indikator dengan indikator lainnya. Ada yang lebih yang lain itu adalah misalnya apa yang disebut dengan validitas konstruk ya. Jadi untuk melihat apakah ini skor-skor yang kita peroleh itu berkaitan atau merujuk pada suatu konstruk yang memang kita ukur ya. Jadi konstruk itu adalah variabel ya yang kita ukur itu berupa konstruk ya. Konstruk itu variabel, nama lain dari variabel ya, sehingga variabel konstruk ini menunjukkan apakah skor tersebut berkaitan dengan konstruk yang kita ukur begitu ya. Jadi pada dasarnya validitas itu apakah instrumen yang kita kembangkan ini skor-skor yang diperolehnya itu mengukur apa yang harus diukur ya. Bisa dengan diskriminan, validitas konstruk, ada validitas isi ya. Tadi juga disampaikan ada validitas muka ya atau face validity. Itu hanya menunjukkan apakah secara garis besar ya, secara kesan pertama instrumen tersebut memang mengukur apa yang akan diukurnya begitu ya. Jadi itu apa yang disebut dengan face validity atau validitas muka. Itu sedikit ya tentang macam-macam validitas dalam pengembangan instrumen. Baik, saya rasa kita lanjutkan ya. Bagus pertanyaannya. Langkah berikutnya adalah memeriksa reliabilitas suatu instrumen. Ini agak lain ya, kalau tadi validitas itu mengukur apakah instrumen tersebut mengukur apa yang akan kita ukur begitu ya, mengukur sesuatu yang ingin kita ukur. Nah, kalau reliabilitas itu mengukur apakah kalau benar dia mengukur apa yang kita ukur ya, apakah dapat diandalkan ukurannya tersebut. Nah, jadi misalnya kalau suatu instrumen mengukur suatu variabel afeksi ya. Jadi kalau katakan mengukur kepuasan gitu ya, kepuasan terhadap penyelenggaraan pelatihan atau pendidikan. Maka kalau diukur hari ini skornya juga
sekian, seorang peserta itu diukur dengan instrumen tersebut akan memperoleh katakan 65 ya dari 100. Artinya ya tidak terlalu puas tapi tidak terlalu kecewa. Nah, kalau diukur berikutnya lagi, katakan hari berikutnya, nah, kalau instrumen tersebut reliable ya atau dapat diandalkan, maka tidak akan jauh berbeda ya dengan ukuran yang diperolehnya kemarin gitu ya. Diukur besoknya itu mungkin sekitar 67 begitu ya. Tetapi kalau tiba-tiba jadi puas sekali ya, jadi 90 katakan, maka mungkin ada kesalahan yaitu dalam instrumen tersebut, yaitu kurang reliable. Baik para mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun kalian berada, demikianlah paparan saya mengenai pengembangan kuesioner untuk ranah afeksi. Tetap semangat belajar.